becak motor. Becaknya, bentornya itu ditaruh di sini di Malioboro sini, dia bentor motor. Terus kemudian juga punya usaha ayam gitu ya, yang jelas di situ, tapi ada penghasilan di sana. Jadi ada 3 anggota rumah tangga Bapak Ibu di sana, gitu ya, dan ada juga pemilik motor. Tapi kalau rumahnya milik sendiri masih belum, rumahnya milik sendiri. Tapi mungkin terkait dengan ini, Pak Ibu ada? Tapi kan tidak ada individu ya, mungkin secara bisnis. Jadi perubahan ini bisa dilakukan ya, Bapak Ibu semua, kita sekali lagi dalam hal ini kita tidak mencari salah siapapun, karena sumber data itu kan berasal dari mana ya, dari kementerian, dari data administrasi dan sebagainya. Kita akan mencari solusi yang artinya data yang dilakukan kemarin oleh petugas gitu ya, itu juga sudah dilakukan dan sudah dimasukkan ke kanal Kemensos seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi perpindahan desil yang tadi gitu ya, Bapak Ibu semua sudah harap disampaikan melalui kanal Mas sudah disediakan oleh kami. Nah, Bapak Ibu terkait dengan tadi bantuan dan sebagainya, sekali lagi kita apa yang kita lakukan? Kita memverifikasi kembali Mas kami, Bapak Ibu semua, kebutuhan tersebut gitu ya, agar supaya memang yang betul-betul sesuai itu haknya untuk mendapatkan bantuan itu, yang bersangkutan tetap mendapatkan bantuan. Budaya kayak gitu ya, seperti itu. Itu namanya sebuah sistem, namanya yang mendata juga manusia, yang mengisi juga manusia, Bapak Ibu semua. Jadi proximity test namanya sebuah program, Bapak Ibu. Nah, cara kita mengantisipasi untuk yang tadi itu sehingga kalau eksklusifnya kalau kita lakukan verifikasi. Contoh untuk program Indonesia Pintar sekarang ini, Bu Anis ya, kita juga melakukan percepatan untuk melakukan verifikasi. Nah, perubahan-perubahan ini tentu seperti disampaikan tadi, karya kreatif yang bisa menggerakkan yang lain. Intinya menggerakkan itu nggak masalah. Yang penting bahwa data yang dimasukkan itu adalah data yang benar, yang berkualitas. Ya. Yang menjadi masalah adalah kita menyikapi secara bijak. Tidak serta-merta bahwa yang tidak masuk di desil 1 sampai 4 atau desilnya berubah naik menjadi 9 dan seterusnya, itu tentunya tidak serta-merta juga akan kita cut. Tapi kalau melihat regulasi memang dia sampai 4. Namun demikian, tentunya kami sedang secara internal diskusi mencari bentuk bagaimana ada dasar untuk kami masih bisa memberikan bansos walaupun desilnya mungkin naik, gitu ya. Karena seperti yang disampaikan Pak Timbul seperti itu. Sebetulnya kalau desil 9 tidak layak, gitu ya. Maksudnya mungkin ada di desil 1 sampai 4. Nah, hal itu sedang kami coba cari skema bagaimana terkait jawaban secara pasti, tetapi bagaimana penerima bantuan sosial yang kami kelola di dinas sosial tentunya membutuhkan proses verbal yang lebih ketat lagi, gitu ya. Sehingga dengan perubahan tersebut mudah-mudahan tetap ada solusi. Kami sedang mencoba merumuskan formula itu. Jadi tidak serta-merta yang desil 9 atau di luar desil 4 itu tidak bisa mendapat bansos. Karena kondisi real di lapangan seperti apa kita sudah paham. Kemudian di sini kemudian bagaimana menentukan calon siswa di sekolah rakyat gitu. Kami pernah diperiksa oleh BKP gitu, bahwa dia masuk di 8. Nah, kami ajak BKP untuk datang ke rumah gitu ya. Dan ketika melihat kondisi keluarga maupun bangunan rumah dan lain-lainnya, beliau mengakui bahwa ini tidak mungkin masuk bisa saja seperti itu. Jadi kasus-kasus ini mungkin perlu kami diberi ide untuk lebih melakukan verbal yang lebih selektif lagi terkait dengan siapa yang bisa menerima bantuan. Kami tentunya sudah tidak bisa sampai Pak yang bisa menerima bantuan.
Bisa jadi kami akan ada formula nanti yang bisa mengakomodir terkait dengan di luar DC 1 sampai 4, tapi kondisinya memang seharusnya masuk di DC 1 sampai 4 begitu. Jadi yang kami godok di internal kami gitu. Yang kedua, kalau bicara saat ini kondisi per distrik ya, kami mencoba itu membuka sinerginya Kemensos itu. Di DIY per distrik ada jumlahnya gitu ya. Tapi memang ini mungkin setiap harinya ya belum tentu sama atau bukan berbeda. Kami juga tidak memahami betul terkait dengan perubahan itu, karena tentunya sekali lagi ketika bicara sumber datanya mungkin banyak, indikatornya mungkin hal yang dipadatkan, jadi memang kesalahan-kesalahan itu akan terjadi gitu ya. Dari DC 1 sampai 4 berapa yang keluar dari DC itu sedang coba kami gunakan. Jadi untuk saat ini belum juga bisa menyampaikan pasti itu angkanya gitu ya, karena ini berproses semuanya. Terjadi jika ada seharusnya keluarga itu tidak mendapatkan, tidak berada di desa 1, tapi dia di desa 1. Dan satu hal ya, mungkin juga perlu disampaikan, ada yang namanya cek bansos. Di sana bisa dilihat nanti mengisi data gitu ya. Dan harapannya seperti di awal data yang diisi atau data yang sebenarnya gitu. Jangan kadang yang diisi oleh masyarakat kadang karena pengen bansos diturunkan sehingga kesejahteraan mereka dan seterusnya tidak jujur dan seterusnya. Yang kedua, bahwa mekanisme bisa juga datang ke tenaga operator sekian di tingkat kelurahan maupun perumahan. Nanti juga akan dibantu untuk perubahan tersebut. Jadi kami secara khusus tidak, karena kami sudah membentuk tim pengaduan dan efektif sudah berjalan dengan baik. Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah yang Pak Yanto, Pak Andreas terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas data sosial internasional. Karena sudah data DTSN, sekali lagi Bapak Ibu semua itu berasal dari data administrasi, kemudian data yang dimutakhirkan oleh pemerintah daerah, data yang dimutakhirkan melalui survei dan sebagainya. Sehingga inilah update data ini yang penting di situ Bapak Ibu semua. Masyarakat juga mudah-mudahan pada saat melaksanakan update ini jujur menyampaikan apa adanya ya di dalam kanal-kanal yang memang sudah ditetapkan, bisa kanal Kemensos, bisa kanal yang diinginkan oleh PNS. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. 280 juta report ya, saya ingatnya seperti itu. Itu Bapak Ibu. Jadi DTSN ini menyambungkan sekali lagi 3 jenis data ekonomi ditambah dengan data administratif. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berikutnya adalah di slide berikutnya. Nah, yang menjadi informasi sekarang ini adalah bagaimana perhitungan pemerintahan tingkat kesejahteraan atau yang disebut dengan DESI. Jadi ini kebetulan masyarakat luar biasa ya. Dulu nggak yang mengenal DESI itu dulu adalah orang statistik Bapak Ibu. Tapi sekarang saya, Pak Yanto, Pak Andreas, Bapak Ibu semua yang dari sini, akhirnya DESI ini sekarang menjadi hal yang penting gitu ya. Nah, desil ini Bapak Ibu itu mengelompokkan seluruh penduduk ya, seluruh yang ada di Indonesia ini menjadi 10 Bapak Ibu. Ya, desil 1 kemudian sampai dengan desil yang 10. Nah, desil tadi digunakan untuk melihat memang sekali lagi Bapak Ibu tingkat kesejahteraan ya, dari desil pertama ya. Pengelompokan ini memang sifatnya sekali lagi relatif Bapak Ibu. Pengelompokan itu sifatnya relatif. Oke, mungkin saya masuk sebagai desil 10 dan memang saya masuk desil 10 pada saat itu. Nah, di dalam desil-desil tersebut juga Bapak Ibu, mungkin saya dengan konglomerat misalnya itu sama-sama desil 10. Nah, di situ memang ada semacam gap yang memang besar, tapi semua itu masuk desil 10. Ibarat kata mungkin kalau dijabarkan 10-1, 10.1, 10.2, 100, ibaratnya seperti itu. Memang gap di situ memang ada, jadi ya
meninggal, ada yang lahir, ada yang kemarin PHK, ada yang sudah bekerja. Gitu. Sehingga kita mempunyai cut off point, gitu ya, selama 3 bulan. Sekarang ini selama 3 bulan seperti itu. Relatif di sini kenapa? Ya jelas kalau satu mengupdate saja lewat berbagai kanal nanti di tempatnya Kemensos itu, ya pasti akan mempengaruhi desi-desi. Masalahnya adalah Bapak Ibu dalam pemberian program, maunya semua itu masuk ke desi 1 sampai dengan desi 5. Apakah mungkin seperti itu? Kan tidak ya Bapak Ibu. Dengan perkembangan yang ada, kemudian dengan berbagai hal yang dinamis tadi, tentu ini akan merubah ya, karena relatif tadi gitu ya. Jadi keluarga diperingatkan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, bukan hanya pendapatan saja. Ya. Berikutnya coba. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kita melalui berbagai variabel, istilahnya komposit ya, dari identitas kependudukan, kemudian ada juga pendidikan, ketenagakerjaan, disabilitas, kondisi perumahan itu ada di sana PLN, kemudian ada sanitasi, kemudian ada bagaimana pemberian aset bergerak maupun aset yang tidak bergerak seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Sehingga ini merupakan variabel tidak hanya ditentukan oleh pendapatan. Kenapa kita menggunakan proxy index? Proxy index ini namanya proxy. Maunya kita itu semua mungkin berdasarkan pendapatan, tapi pendapatan itu akan sangat sulit diperoleh. Gitu ya. Orang nggak tahu biasanya. Proxy index ini secara internasional digunakan Bapak Ibu semua. Secara internasional digunakan dan terus mengalami penyempurnaan. Ya di DPS. Itu ya Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi kita menggunakan proxy index ini suatu metode statistik yang tentu terus diselenggarakan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, 1:2 Pak Yanto, 1:2. Maka yang diusulkan yang sudah masuk ke dalam 1:2 Bapak Ibu, yang memang sudah, tetapi untuk yang selebihnya di luar 1:2 tetap kita lakukan verifikasi ya Pak, seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang untuk program percepatan Indonesia Pintar, PIP ya, PIP itu program Indonesia Pintar dan percepatannya. PIP Bapak Ibu semua, kita juga melakukan istilahnya mungkin verifikasi kembali ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua sekali lagi bahwa bagi masyarakat yang memang mungkin betul-betul tidak sesuai dengan yang namanya sistem ya Bapak Ibu, sistem yang mendata juga manusia, kemudian yang memasukkan juga manusia, sistem pasti ada barang kesalahan yang betul. Ini ada solusi, insya Allah ada solusi Bapak Ibu semua. Solusi dari pemerintah seperti apa? Contoh lagi adalah PBI Bapak Ibu. Betapa pada saat itu gencar Bapak Ibu, PBI tahap 1 maupun PBI tahap 2. Ini pun juga kami melakukan evaluasi kembali, kemudian melakukan kita cek bahwa ada memang keluarga yang memang mampu, tetapi yang bersangkutan punya penyakit cancer misalnya, yang membutuhkan pengobatan terus. Ini juga ada kemarin bantuan juga dari pemerintah yang tidak dicakup oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memfasilitasi tersebut. Gitu. Jadi sekali lagi bagi masyarakat tidak usah khawatir manakala mungkin ada yang tidak sesuai untuk desilnya ya, bisa melakukan update mandiri tentu dengan syarat-syarat yang memang sudah ditetapkan di dalam aplikasi tersebut ya. Bisa melalui kanal Kemensos maupun kanalnya BPS. Semua tidak ada istilahnya mungkin dalam penentuannya tidak hanya pendapatan saja, tetapi tadi seperti disampaikan ada beberapa variabel yang menentukan. Bu, berarti karena yang lonjakan signifikan tadi dari desil mulai dari desil 1 dari desil 9, berarti itu berarti karena faktor errornya tadi ya? Bukan error, nggak ada error, hanya ada inclusion error sama exclusion error. Itu berasal dari sistem
program ya, bukan atau seperti apa? Enggak, kalau ini ya mungkin kan sekali lagi data yang dimasukkan berkualitas keluarnya ya